mendengarkan dia. Mari Bapak Ahmad Riza, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati terima kasih Sekjen DPP P3 Gus Arwani Toapi yang hadir melalui Zoom, di sahabat saya di DPR di Komisi 2, dan juga hadir di sini Ketua Umum PP GPI Bapak Haji Ahmad Badawi, ini sahabat teman di Komisi 2 dan di Pansus Pemilu, sama-sama berjuang di DPR. Juga hadir bersama kita nih sahabat lama tokoh kita, Ketua DPW P3 DKI Haji Lulung, Haji Abraham Bugana. Alhamdulillah sudah kembali ke rumah besar P3. Memang tempatnya di sini. Mudah-mudahan dia bisa membawa berkah dan kebangkitan P3 dan kebangkitan umat, khususnya di DKI Jakarta. Hadir juga PWGMJ DKI Jakarta, Budi Kana, yang teman sahabat lama di FPI. Ada Ketua KNP DKI yang baru Roni Pratama, rajin di datang acara-acara. Kemudian juga Sembangkol, Kepala Sembangkol, Pak Topan Bakri, Pak Topan itu selalu hadir di acara-acara. Ketua Panitia Bung Salahuddin, Sekretaris Kota Bung Freddy Setiawan, terima kasih Mas Eko, juga segenap Komisaris GPI DKI Jakarta. Tadi ada Pak Haji Maman Rahman, ada Bendung yang baru ini dari jajaran GPK, AMK yang hadir, kemudian Sekretaris DPW P3 Gus Razwi yang hadir, peserta Muswil dan jajaran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, keselamatan hidayahnya. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangkaian acara Muswil ketiga generasi muda pembangunan Indonesia DKI Jakarta dalam keadaan sehat. Untuk kita bersyukur dapat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena dakwahnya insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin yang terhormat, terus terang saya bersyukur bisa hadir di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu semua saudara generasi muda. Saya sejak lama aktif di berbagai organisasi kepemudaan, dan selama pandemi kita tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ini, walaupun ada dilakukan secara Zoom. Sekarang seiring dengan menurunnya COVID di DKI Jakarta, kegiatan-kegiatan Muswil, Rakernas, Rakerda dan lain-lain sudah dimulai, sekalipun dilakukan secara online dan offline. Jadi memang harus berbagi. Dan saya berterima kasih hari ini semuanya bisa patuh taat melaksanakan protokol kesehatan. Karena berkat dukungan bantuan Bapak Ibu semua, alhamdulillah DKI Jakarta sudah turun COVID-nya. Tidak ada lagi antrian-antrian di rumah sakit. Tadinya di Selasar, di IGD, UGD, sekarang tidak lagi. Tidak ada antrian lagi di ICU, apalagi oksigen dan sebagainya. Semuanya alhamdulillah sudah secara berangsur-angsur kembali normal. Namun demikian sering saya sampaikan bahwa seiring dengan penurunan COVID itu dimulainya pelonggaran-pelonggaran. Dan dimulainya pelonggaran ini berarti potensi orang yang keluar rumah bertambah, potensi orang yang berinteraksi bertambah, potensi orang berkerumunan bertambah. Itu artinya sesungguhnya potensi penyebaran juga bisa bertambah. Nah, untuk menyikapi itu
Kami minta sedapat mungkin tetap berada di rumah, kecuali yang penting. Kemudian laksanakan protokol kesehatan secara disiplin, patuh taat dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, laksanakan PPKM level 3 yang ada di DKI Jakarta. Kemudian juga laksanakan vaksin. Bila DKI Jakarta sudah 10 juta lebih dari target 11 juta vaksin DKI Jakarta. Kita insya Allah menjadi provinsi pertama nanti akan menyelesaikan vaksin dibandingkan provinsi yang lain. Kita bersyukur di Jakarta vaksinnya sudah luar biasa, mudah-mudahan ini pertanda baik. Para hadirin yang berbahagia, terus terang saya suka dengan kata muda dalam generasi muda GMPI ya. Semoga GMPI terus muda di hati para pemuda Indonesia. Memang bukan hal yang mudah, namun saya yakin di bawah kepemimpinan Saudara Ahmad Badawi, sahabat saya, GMPI akan mampu menjadi kiblat kreativitas generasi muda. Ya. Beliau ini sudah alam melintang ya di kepemudaan, di parlemen, insya Allah ini membawa angin segar. Terlebih lagi hadirnya untuk Haji Luluk, ini juga menambah energi baru, energi positif, bisa disebut ini energi terbarukan, bisa mengangkat. Jadi kalau di partai-partai itu diurut-urut, insya Allah hadirnya Haji Luluk akan meningkatkan perolehan suara. Ya. Tidak hanya di Jakarta, insya Allah memberi dampak pada daerah-daerah lainnya. Hadirin yang terhormat, tema kita adalah merawat persatuan pemuda Indonesia. Tema ini sangat relevan ya. Apabila bulan depan kita akan memperingati 93 tahun Sumpah Pemuda. Kita tahu bahwa penting menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sosiolog Iwan Gardono Sujatmiko mengibaratkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai terciptanya roh bangsa ini. Roh itu kemudian masuk ke dalam tubuh bangsa Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945. Jadi cikal bakal merdekanya kita diantaranya adalah hadirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober. Persatuan menjadi kata kunci dalam setiap peringatan Sumpah Pemuda. Setidaknya berdasarkan pengalaman saya dalam setiap kegiatan organisasi kepemudaan maupun saat memberikan materi, sambutan dan lain-lain, berbagai acara yang ada. Dalam konteks ini kita harus terus berterima kasih kepada para guru, pemuka agama, para senior, para tokoh, ulama, dan lain-lain di berbagai lembaga pendidikan, pesantren, wartawan, media, ormas. Mereka lah yang terus terdepan memberikan pemahaman bahwa persatuan dan kesatuan merupakan kunci tercapainya organisasi yang baik, tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Kita sebagai umat muslim yang mayoritas itu punya tanggung jawab untuk memastikan terjadinya persatuan dan kesatuan bangsa. Dimanapun di republik ini dan di dunia ini, kalau mayoritasnya muslim, ya, insya Allah tidak ada penindasan terhadap minoritas. Coba lihat di belahan dunia, kalau yang mayoritas muslim di negara-negara tidak ada. Yang mayoritas menindas, mendiskriminasi, manaktiri dengan agama lain. Seolah ya, Islam dapat berdampingan dengan agama manapun yang ada di muka bumi. Dan insyaallah P3 menjadi salah satu partai yang dapat membuktikan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak hanya di kalangan pemuda, tapi juga di kalangan umat, bahkan di antar agama lainnya. Di Jakarta dan di daerah lain, anak-anak muda menyajikan keberagaman yang unik, yang ringan, misalnya memvideokan kuliner, rumah adat, serta berbagai keunikan yang mereka temui saat traveling, berfoto dengan teman-teman yang berbeda agama, warna kulit, suku, adat selama perjalanan. Kebanggaan mereka adalah keberagaman Indonesia. Perbedaan, keberagaman adalah keberkahan, dan itu adalah kekayaan kita sebagai sebuah bangsa. Jadi Indonesia ini kaya, hebat, besar karena kita terdiri dari banyak agama, suku, adat, budaya dan sebagainya, flora, fauna, kekayaan kita luar biasa, dan kita bisa bersatu. Itulah kelebihan Indonesia, karena kita dengan berbagai keragaman kita bisa bersatu. Dan insya Allah kehadiran P3 GMPI memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Di sisi lain, kita lihat bahwa
konten mengajarkan pentingnya persatuan generasi muda juga terlihat di ketimpangan sosial masyarakat. Bahkan tidak jarang mereka membanding-bandingkan Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, merawat Indonesia haruslah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jangan sampai ada disorientasi dalam merawat persatuan. Jangan sampai kita merawat persatuan tanpa tujuan yang jelas dan tegas. Dalam sejarah kita belajar bahwa tujuan utama Sumpah Pemuda adalah memerdekakan bangsa Indonesia dan menjadi komitmen abadi bagi bangsa Indonesia. Jadi saya kira itu, Bapak Ibu, sekali lagi penting kita memastikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar yang bisa merawat dan menjaga persatuan dan kesatuannya. Kalau Indonesia diperlakukan berbeda, tidak baik oleh bangsa lain, kita sudah biasa. Tapi kita tidak pernah memperlakukan bangsa lain atau agama lain dengan cara-cara yang tidak baik. Insya Allah kehadiran BPK akan membuat data sendiri bagi pentingnya kebangkitan umat, ya, pentingnya kehadiran Islam di muka bumi ini untuk berperan aktif dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih atas tema ini. Mudah-mudahan melalui Buswil nanti tercipta gagasan, ide, program-program yang baik ke depan, ya, terpilih pimpinan yang baik yang dapat mempersatukan semua elemen pemuda di wilayah DKI Jakarta. Saya kira itu saja saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat datang Bung Haji Lulung kembali ke rumah besar. Bung Ahmad Badawi, insya Allah dua tokoh yang hadir hari ini akan memperkuat jajaran P3 di DKI Jakarta dan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini juga bagian dari bangkitnya umat Islam Indonesia. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah wilayah ketiga generasi muda Pembangunan Indonesia Provinsi DKI Jakarta saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.